Saya mau invite Mas Wihaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Weh, akhirnya bisa connect ya. Iya. Gimana Mas, suaranya kedengaran oke ya? Alhamdulillah. Weh, Mas Rio. alhamdulillah. Suara Mas Wihaga juga kedengaran ini nih, kedengaran renyah nih. Alhamdulillah. Di mana posisi Mas sekarang Mas? Posisi di rumah, Mas Rio. Di rumah ya? Ya, di BSD. Di BSD. Oh ya. Oke. Teman-teman semuanya ini yang belum kenal ya. Saya kasih pengantar dulu nih, Mas Wihaga nih salah seorang mentor saya nih. Beliau punya pengalaman sekitar 17 tahun lebih ya Mas di dunia migas. Nah, tapi yang menariknya nih ya, terlepas dari kehidupan di dunia migas, nah ini Mas Wihaga ini punya hobi belajar. Jadi beliau belajar terus, S2 udah selesai, abis itu ngambil lagi doktoral. Doktoral terakhir kalau nggak salah udah selesai juga ya. Terus di luar itu belajar yang lain-lain juga nih, belajar yang aneh-aneh nih. Belajar Power BI, Python lah apa. Saya juga kalau mentok-mentok yang kayak gitu-gitu saya tanya pasti Mas Wihaga tahu nih. belum termasuk productivity tools ya. Wah, macam-macam ini untuk ininya. Saya paling teringat itu Mas Wihaga. Mungkin Mas masih ingat nggak ya? Kita dulu ketemu di salah satu bandara pas kita ngopi-ngopi di Singapura kalau nggak salah. Pulang dari training ya. Betul. Pulang dari training. Nah, di situ kayaknya mulai dari situ baru saya banyak ngobrol sama Mas Wihaga karena menemukan kemiripan ya. Mas Wihaga ini juga orangnya suka baca. Waktu itu aku ingat banget Mas Wihaga ngasih tahu, Mas sampean udah baca buku Mark Manson belum? Apa itu Mas bilang gitu? Ini subtle art of not giving AF ini. Oh, harus baca ini katanya kan. Langsung saya beli Mas. Habis itu baca. Wih, keren ini gitu. Jadi itu pertemuan yang sangat membekas ya buat Iya. saya sampai sekarang. Nah, tapi yang menarik gini Mas. Saya kenal Mas dari segi pemikirannya, dari segi ngobrol-ngobrolan. Tapi secara personal saya pun belum banyak tahu tentang Mas Wihaga ini. Boleh Mas Gitu ya. ceritain Mas? Ya. Mas ini sebenarnya dari mana? Asal dari mana? Background keluarga, kesibukan sekarang kayak gimana? Monggo Mas. Baik, terima kasih Mas Rio. Saya asalnya dari Surabaya, Mas. Surabaya. Jadi 100% bonek, Mas ya. Jadi Asli. Jadi kalau di Surabaya cenderungnya ya udah apa adanya, apa yang ada di depan kita selesaikan, kita kerjakan tanpa beban gitu. Ya. Kemudian Mas sampai nganu usia SMA dari kecil di Surabaya? sampai kuliah saya. Oh, sampai kuliah di Surabaya. Oke. Selesai S1. Oke. Saya selesai S1 itu 2005. Kemudian saya join salah satu service company. Oke. Kemudian saya keluar sebentar karena melanjutkan studi di Sempat keluar. Yes. Sempat keluar ya. Habis kerja terus sempat keluar ya. Sempat keluar. Oke. Saya melanjutkan studi di Singapura. Ya. Ya karena passion saya saat itu adalah mechanical engineering. Mechanical engineering. Betul. Saya melanjutkan ke mechanical engineering di salah satu perguruan tinggi di Singapura. Oke. Kemudian saya rejoin back service company yang saya tinggalkan waktu itu. Oke. Kemudian saya banyak berhubungan dengan hal-hal engineering dan alhamdulillah ilmu saya sangat terpakai sekali saat itu. Jadi sekitar 7 tahun saya berkutat dengan dunia engineering. 7 tahun. Begitu. 7 tahun. Di itu Mas ya. Di migas ya. Di migas ya. Di migas. 7 tahun itu 5 tahun di Singapura, Mas Rio. 5 tahun di Singapura. Kemudian 2 tahun di Timur Tengah. Oh, oke. Oh, sempat tinggal di Singapura berarti waktu itu. Oh, gitu. Oke. Kemudian setelah itu baru saya memberanikan diri nih, Mas Rio, ceritanya keluar dari zona nyaman saya di dunia engineering. Nah, Ya, ini. Jadi 7 tahun di engineering.
Wah, abis itu langsung masih di ini ya, masih di industri yang sama, tapi role udah mulai geser-geser nih Iya, kayaknya. Oke. waduh. Ya saat itu saya berganti role itu cukup panik juga, Mas. Oh, Karena apa? Karena saya harus berhadapan dengan istilahnya orang ya, yang dimana saya tidak biasa eh, berbicara di depan forum seperti itu. oke. Yang notabene saya orang engineering, istilahnya hidup dalam gua ya Mas ya. Kalau ya, jadi saya Punya asik harus sendiri aja ya. betul. Asik sendiri. Jadi saya harus mendobrak nih kebiasaan saya, ketakutan saya, tembok-tembok yang saya buat itu harus saya dobrak nih. Dan alhamdulillah eh, berjalan di role ini meskipun role yang berbeda tapi istilahnya konteksnya tetap sama. Dan sepertinya sudah 10 tahun saya di apa namanya role yang Role yang sekarang. berhubungan dengan manajemen kualitas seperti itu. Oke. Oke. Jadi dari engineering terus bantu setir jadi role di manajemen manajemen mutu Mas ya. Iya, manajemen itu. Oke. Betul. Tapi itu waktu itu Mas udah di mana posisi pas awal banting setirnya? Mas di Singapura atau Mas di Timur Tengah Saya atau di mana Mas? waktu itu sudah berada di Timur Tengah, Oh, Mas Ben. Mas. oke. Aha. Jadi apa? Saya melakukan role saya itu Mm. cukup menarik karena saya diberi keleluasan. Oke, tidak apa-apa, Anda silahkan tinggal di Timur Tengah, tapi Anda harus mobile kemana-mana. Oke. Jadi alhamdulillah dengan role saya itu saya banyak melihat dunia. Mm-mm. Jadi hampir sekitar 50-an negara sudah saya kunjungi Wow. sejauh Wow. dan melihat bagaimana karakteristik tiap orang, kemudian bagaimana karakteristik budaya kerja yang ada di sana, Oke. meskipun juga budaya sosial yang ada di sana. Meskipun itu hanya sebentar, tapi dalam tiap kunjungan itu, tapi saya banyak belajar di sana. Dan itu memberikan wawasan saya tentang bagaimana kita melihat sesuatu dari sudut pandang atau cara pandang orang-orang yang berbeda. Begitu. Cara pandang orang lain ya. Betul. Ya. Saya ingat pas ngopi Mas pernah cerita mengenai ini nih. Nanti kita akan ngelihat loh kok si ini cara mikirnya begini ya, si Ya, ini mikirnya begini ya. betul. Ya. Mas awalnya gimana Mas? Kok bisa dari engineering lari ke pindah role ke manajemen mutu? Itu emang waktu itu ditawarin atau minta sendiri? Apa kecemplung apa piye ceritanya? Karena pada saat itu memang nama saya diajukan, Oke. gitu, Mas Rio. Nama saya diajukan, kemudian dikontak oleh teman-teman pimpinan dari pusat. Bagaimana, tertarik atau gimana? Ya udah, saya mencoba sesuatu di luar comfort zone saya. Oh, oke. Gitu. Jadi istilahnya hampir setelah saya keluar dari comfort zone saya itu, saya selalu dalam 2 atau 3 tahun saya selalu mempunyai target. Oke, saya harus berganti role. Karena Oh, emang ditargetin? Emang itu ya? Emang pengen nyoba role yang lain? Betul. Oke. Karena saya ingin mencoba sesuatu yang baru, ingin meskipun dalam satu induk organisasi, tapi dengan mungkin departemen yang berbeda, mempunyai budaya kerja yang berbeda, kemudian karakter-karakter yang berbeda. Dan alhamdulillah saya banyak belajar juga di sana. Gitu, Mas Rio. Jadi karena challenge-nya beda, terpaksa belajar hal yang baru lagi ya? Betul. Belajar yang baru lagi. Apa namanya? Saya menganggap sebuah karir ini adalah sebuah perjalanan mencari ilmu, Mas Rio. Gimana tuh Mas? Gimana tuh? Karena ada pepatah bahwa rezeki akan mengikuti ilmu. Jadi bagaimanapun juga kita harus mempunyai strategi
di dalam organisasi kita untuk selalu mempelajari hal-hal yang baru, ilmu-ilmu yang baru. Karena apa? Dengan kita banyak belajar ilmu yang baru, yang pertama wawasan kita akan semakin luas, ya. Kemudian yang kedua kita akan banyak melihat dari berbagai sudut pandang, dan yang ketiga dan yang merupakan terpenting adalah kita akan bisa melihat secara helikopter view bagaimana organisasi bekerja begitu. Betul. Benar Mas. Ini ngelihat secara helikopter view itu juga baru belakangan ini saya rasakan ya. Jadi hampir mirip-mirip kayak Mas Gaga ya. Jadi awal-awalnya kan pokoknya kita itu engineering aja. Jadi ceritanya saya waktu kuliah saya geologi. Pas masuk masuk satu perusahaan migas, kebetulan kerjanya engineering yang nggak terlalu relate dengan mata kuliah saya ya. Sempat waktu mikir aku ya, ini kok nggak relate ya. Tapi lama kelamaan jadi suka sama dunia engineering ya. Yeah. Nah pas sudah suka, ternyata dapat role yang berbeda. Waktu itu juga mikir, ini role apa ini kan? Tapi setelah dipelajarin, ternyata yang bisa membantu kita ngelihat helikopter view itu ya memang kalau kita mempelajari hal lain di luar hal yang kita udah biasa itu ya Mas ya. Udah biasa pahami gitu ya. Betul. Oke. Nah, Mas Viega kan doktoral tiba-tiba udah bukan engineering toh? Ya kan? Terakhir doktoral ngambil apa, Mas? Sebetulnya doktoral saya itu cukup menarik. Nah, karena apa tuh? Dalam sebuah studi doktoral itu kita harus melihat permasalahan apa yang kita angkat dan dalam konteks seperti apa. Oke. Bukan hanya masalah apa yang ingin kita pecahkan, tetapi bagaimana kontribusi kita terhadap keilmuan. Karena salah satu tujuan dari studi doktoral adalah kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang sudah ada. Jadi dalam studi doktoral saya mengambil sebuah topik yang cukup hangat akhir-akhir ini, adalah berhubungan dengan big data. Kemudian big data, kemudian manajemen proyek, kemudian manajemen pengetahuan, yang saya kombinasikan juga dengan manajemen kualitas tentu saja. Dan saya ingin melihat bagaimana sinergi antara variabel tersebut dapat mempengaruhi sebuah keberlangsungan suatu organisasi. Wih, keren. Apalagi ini big dataan lagi hype banget ini ya. Kayak apa Mas? Zaman Gojek saya pernah baca Mas. Jadi katanya justru peta apa ya istilahnya ya? Peta misalnya terjadi banjir. Kemudian data di Twitter dengan big datanya dia malah lebih bisa mengetahui spot-spot mana yang terjadi banjir dengan memetakan apa yang orang-orang tweet mengenai itu. Misalnya, saya di sini banjir, kemudian lihat lokasi, jadi bisa dapat peta real time yang lebih ini ya. Betul. Termasuk kayak Gojek tuh, saya ingat siapa ya, salah seorang big data analisnya Gojek, cewek saya lupa namanya siapa, dia sampai resign dari US, kemudian bareng sama balik ke Indo buat ngembangin Gojek. Itu juga karena dia sangat tertarik dengan itu big data ya. Betul. Wow. Memang big data ini merupakan suatu tool yang cukup baru tapi tidak terlalu baru. Namun penggunaannya di era disrupsi kemarin itu, terutama pada masa COVID itu ya. Saat kita mengalami downturn, mengalami kekurangan resource, itu cukup penting perannya di sana. Karena kenapa big data itu cukup penting? Karena ini hubungannya dengan tacit knowledge yang dimiliki. Tacit knowledge itu seperti pengalaman atau ilmu pengetahuan yang tidak tertulis yang dimiliki oleh individu-individu dalam suatu organisasi, yang dimana saat terjadi istilahnya atrisi atau mungkin kekurangan resource yang ada di dalam suatu organisasi berusaha mendivert resource tersebut dalam bentuk big data yang berhubungan dengan manajemen pengetahuan. Itu
Itu kalau diulik mendalam dan sebenarnya apa krusial banget ya, Krusial keren ya. banget. Krusial. Karena big data, big data bisa digunakan untuk resource seperti mungkin hardware atau software Oke. atau fenomena cuaca Mhm. alam, melakukan prediksi itu. Tapi yang cukup menarik di sini yang saya angkat adalah komponen sangat penting dalam organisasi yang saya lihat adalah orang. Bagaimana kita mengimplementasikan itu pada orang, itu merupakan salah satu um, output saya dari penelitian saya, Mas. Ya. Itu sangat menarik, Mas. Tapi yang lebih menarik lagi, nah ini yang lebih menarik ya. Yang lebih menarik lagi buat saya pribadi khususnya ya, sama teman-teman juga ya. Iya, Ini kan dalam dunia pekerjaan, iya, sehari-hari aja kita tuh survive dengan kehidupan sehari-hari aja udah kayak mau pecah kepala, Mas. Pergi pagi kan, terus pulang. Wah, tangtung-tangtung segala macam, iya. unread email lah, bos segala macam. Lah kok bisa masih tetap punya waktu untuk belajar sampai menyelesaikan tesis doktoral itu cara membaginya piye ya kan? Sekarang kalau saya pribadi mikir boro-boro mau ngambil S2 aja sudah mumet kan itu gimana Mas menyiasatinya gimana ya? Nggak terlepas dari itu ya, saya tahu Mas juga ngulik hal-hal lain di luar dunia akademis kayak koyoe Mas juga belajar software macam-macam untuk data harvesting kan, Betul. untuk itu dan belajarnya bukan newbie level loh ya kan, sampai yang niat loh untuk itu. Piye Masih caranya? belajar. Gimana? Jadi Gimana Mas bisa awalnya menyiasati? itu harus kita niatkan dulu dalam hati, Mas. Kembali lagi di situ saya ingin belajar dalam hati, gitu ya. Kemudian dari situ bagaimana kita execute-nya. Kalau kita mempunyai suatu keinginan yang positif, Mhm. insya Allah pasti akan ada jalan. Tentunya kita harus berinvestasi apa di situ? Investasi tenaga dan waktu. Oh jelas, Sama. Yes. jelas. So we have to work more, we have to spend more time di situ. Yes, and definitely ada sedikit kita kurangi tidur 1 jam, tapi kita gunakan 1 jam itu betul-betul berarti untuk bagaimana kita belajar sesuatu hal yang baru. Ya. Nah, di samping itu, di samping kita punya keinginan itu, kita harus mempunyai salah satunya semangat di situ, Mas. Mhm. Nah, semangat itu kita awali dengan apa? Kita awali dengan self control di situ. Tidak ada yang bisa memotivasi kita sebaik diri kita sendiri. Nah ini menarik ini. Nah, di situ kita harus mempunyai self control. Self control itu akan mengarah kepada apa? Mengarah kepada kedisiplinan kita. Saya punya pertanyaan gini, Mas. Gimana, Mas? Kalau sesuatu yang kita pelajari itu adalah suatu hal yang memang relate dengan kerjaan ya, kita menemukan urgensinya itu pena. Kayak misalnya belajar satu software, yang softwarenya emang kepake pas di kantor, ya kan? Jadi oke lah gitu kan. Jadi menemukan konteksnya ya kan? Menemukan konteksnya. Tapi Mas Wihaga kadang-kadang belajar sesuatu yang itu saya tahu kadang-kadang juga dulu nggak terlalu relate sama yang di kantor ya kan. Sama dengar-dengar sampai masih ikut aktif latihan bela diri kan. Ya. Apa Mas? Ikut karate ya? Ya, itu sebetulnya passion saya karena dulu saat saya kecil juga suka ikut bela diri. Oke. Ada sempat ikut jiu-jitsu, sempat ikut kyokushin. Oke. Kemudian sekarang mendalami Shotokan. Shotokan. Oh, Shotokan itu salah satu cabang karate ya? Betul. Shotokan karate. Udah sampai apa Mas? Black belt belajar. Ya? Belajar. Wah, ini merendah ini. Mas, Karena how is it relate, Mas? Misalnya Mas punya hobi ya, Mas hobi belajar, kemudian hobi lain di luar pekerjaan yang sama sekali berbeda. Let's say martial arts ya. How is it relate? Is it helping dalam hal menghadapi stres di dunia kerja?
Sebetulnya dengan seperti ikut bela diri seperti itu, yang saya tanamkan di dalam diri saya adalah yang pertama, selain mendapatkan manfaat sehat, hal yang banyak saya lihat adalah prinsip seperti disiplin, kemudian pantang menyerah, semangat Bushido seperti itu, Oh, yang dimana mungkin kalau Mas tahu kan Bushido adalah kode etik apa namanya kesatriaan kode etik kesatriaan. gitu. Samurai bukan itu? Ya, Samurai ya? Kode etik samurai ya? Oke. tuh. Jadi yang diawali dengan respect. Mhm. Jadi respect ini respect terhadap diri sendiri, respect terhadap orang lain, Oke. respect terhadap lingkungan kita bekerja, begitu Mas. Itu Oke. diawali yang pertama adalah respect. Oh, oke. Kemudian yang kedua, kita harus mempunyai sense of justice di situ. Sense of justice di situ artinya apa? Kita harus adil. Kita harus betul-betul bisa membagi waktu kita, kapan kita harus menyelesaikan tugas ini, kapan Mhm. kita harus membagi dengan keluarga, kapan kita harus respect terhadap diri kita. Oke. Artinya di situ kita berolahraga, kemudian kita memberi cukup diri kita untuk beristirahat. Oke. Kemudian em, salah satu juga yang sangat terpenting saya lihat di situ adalah courage. Courage adalah keberanian ya di situ ya, Mhm. salah satu nilai-nilai Bushido di situ. Berani terhadap apa? Berani terhadap menghadapi tantangan pekerjaan. Kita hadapi, kita selesaikan, Oke. dan tentunya dengan virtues yang sudah ada, respect and justice itu, uh, insya Allah kita bisa berjalan dengan lurus, Mas. Nah, Weh. dan jangan lupa juga, Mas, kita harus mempunyai sense of compassion. Compassion itu apa sih? Kasih sayang. Oke. Kasih sayang ini sebetulnya kalau kita terjemahkan dengan bahasa kerennya, Mhm. kasih sayang itu berujung pada kepedulian. Betul. Oke. Oke. Kepedulian itu adalah, kalau dalam bahasa kerennya di dalam sains, adalah sustainability. Bagaimana kita peduli terhadap lingkungan kita, Mhm. bagaimana kita peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, Oke. bagaimana kita peduli terhadap organisasi kita. Oke. Kepedulian itulah di sana kita, saatnya kita berbagi di situ. Oh, Mungkin berarti kita udah apa ya? Selfless action orang bilang ya. Udah lepas dari diri sendiri dan sudah mulai mikir apa kontribusi yang bisa kita berikan ya. Wah, keren ya. ya, Ya, ya ya. sebetulnya itu antara virtues, semangat dobrak daya juang kita itu Mhm. berhubungan dengan apa yang sudah diajarkan dalam ajaran agama, begitu Mas. Oh, oke. Ada relevansinya juga Oh, ya. oh, ada relevansinya Mas, Kalau cukup dalam banyak. kalau dalam spiritualitas agama Bushido ini apa Mas? Ininya padanannya. Eh, Mungkin lebih lebih mengarah pada puncaknya adalah eh, pada sabar dan ikhlas. Mungkin sabar dan ikhlas di situ. Itu mungkin dari interpretasi saya ya Mas ya. Oh, oke. Karena eh, tiap journey, tiap orang mungkin berbeda, tapi ujungnya insya Allah sama Mhm, gitu. mhm. Sabar itu di situ adalah bagaimana sikap kita yang kita exhibit atau pancarkan dari diri kita. Oke. Namun keikhlasan itu adalah rasa yang ada di dalam hati kita. Hmm. Keikhlasan itu hanya kita aja yang tahu, begitu Mas. Oke. Karena Oke. nanti arahnya semua itu adalah ke arah sana. Nah, sabar itu berhubungan dengan respect, kemudian berlaku adil, karena katakanlah saat kita membagi waktu, kita harus sabar di situ. Oke, ada waktunya sendiri untuk ini, ada waktunya sendiri untuk ini. Memang kita istilahnya dalam perjalanan kita, baik dalam bekerja dan mencari ilmu, pasti akan ada istilahnya multitasking di situ. Oke. Nah, multitasking di situ kita
tetap harus meletakkan segala sesuatu pada porsinya, waktunya, eh, queue-nya seperti apa, kemudian schedule-nya bagaimana, apakah Ya. bisa kita kompres atau kita crash, seperti itu. Saya tiba-tiba teringat gini Mas. Jadi dulu waktu sekitar berapa tahun lalu ya, pas saya masih sibuk di urusan hiring. Jadi kita rekrut employee. Oke. Saya waktu itu di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang servis migas ya, kita rekrut employee. Kemudian saya bareng dengan salah seorang ekspatriat, manajer saya waktu itu, interview inilah kandidat ya. Nah, Ya, biasanya kan pada saat interview kandidat itu ada pertanyaan template yaitu apa hobi Anda, ya kan? Ya kan itu pertanyaan template ya kan? yes. Nah, saya waktu itu saya nggak terlalu peduli. Ini apa pertanyaan ini kan apa hobi Anda? Ya saya suka baca dan gitu kan selesai kan. Iya. Itu nggak pernah saya jadikan salah satu bahan untuk mempertimbangkan apakah kandidat ini layak apa enggak. Nggak pernah. Nah, tapi ternyata manajer saya waktu itu dia punya pandangan lain. Jadi dia bilang, dia memang betul-betul tanya ini orang hobinya apa. Sampai ada dia memutuskan salah satu yang dia terima, kalau dua orang punya kompetensi yang sama ya, Iya. dia pilih satu yang bisa elaborate detail mengenai hobi dia. Jadi ada salah satu waktu itu ada kandidat yang dia punya hobi yaitu entrepreneurship, mengembangkan peternakan ayam waktu itu. Wah, ini kan nggak ada kait-kaitnya dengan dunia engineering kan? Apa Iya. hubungannya? Nggak ada hubungan sama sekali. Ya. Tapi dia ngelihat bahwa saat seseorang punya hobi yang dia tekuni, itu apa ya? Dan dia bisa elaborate detail mengenai hobi dia itu. Ini menandakan nih orang tuh suka ngulik. Saat ini orang suka ngulik, orang ini tuh punya apa ya? Punya growth Dedikasi. mindset lah, Iya. punya dedikasi, punya growth mindset, punya dedikasi, dan memang terbukti ternyata saat diberikan satu job, dia bisa menyelesaikan dengan cara pandang yang mungkin out of the box, karena udah terbiasa suka ngulik dan itu kelihatan pas dia elaborate details mengenai hobi dia. Jadi ini hints ya buat para pencari kerja, kalian elaborate details mengenai apa hobinya, karena dari itu bisa kelihatan. Dan memang betul Mas, jadi ex-manager saya waktu itu adalah orang yang suka ngulik. Dia lebih tua dari kita tentu, tapi tidak seperti orang-orang tua kebanyakan yang biasanya kolot dan nggak apa ya, tidak terlalu update terhadap teknologi. Saya beli iPad gara-gara dikompori dia untuk itu. Terus saya suka belajar. Dia suka ngulik komputer ya. Dia belajar untuk itu. Keinginan dia belajar itu yang ternyata apa ya, growth mindset yang harganya sangat mahal. Mahal banget. Karena memang benang merah dedikasi, integritas, dan ketekunan itu bisa dilihat bagaimana seseorang tersebut dalam menjalani hobinya. Betul, Mas. Oke. Mas, hobi bela diri itu nggak membentuk Mas menjadi apa ya? Pasti punya kontribusi terhadap cara pandang ya, pasti ya jadinya ya. Betul, Mas. Kontribusinya cukup banyak sih. Cukup boleh saya bilang semangat saya, kemudian kedisiplinan saya, mungkin kalau saya dulu tidak ikut bela diri mungkin tidak seperti ini begitu. Oke. Jadi banyak hal yang di dalam ilmu bela diri itu bisa saya dapatkan. Yang pertama seperti bagaimana saya tetap continually improve. Oke. Every day I have to learn something new. I have to improve something. Itu memang bukan sesuatu yang kita raih langsung jegrek, langsung banyak gitu. Enggak. Tapi itu merupakan habit yang saya lakukan secara incremental. Di pekerjaan saya lakukan secara incremental. Di belajar saya lakukan secara incremental. Di hobi saya bela diri saya lakukan secara incremental. Karena dengan begitu kita juga melatih kesabaran. Kita mengikuti proses, tidak ada hal yang instan. Itu, Mas Ri. Keren.
Kayak inget Mas, satu film bela diri yang mungkin jarang orang tonton, yang apa, Black Belt itu apa Mas namanya? Kurogi. Kurobi ya, betul 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 betul. Itu salah satu ak- aktornya itu adalah ahli ini ya, ahli karate Shotokan ya. Ya, Iya. Sensei Naka. Sensei Naka. Ya, betul 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 betul. Dan di situ Mas pernah cerita ke saya, mengingatkan lagi ya. Jadi ya, filosofinya itu, orang kalau dia udah ban hitam, dia belajar terus sampai ban hitamnya terus lapu terus, apa gimana Mas ininya? Nah, Detailnya ini cukup menarik nih, Mas. gimana tuh? Saya juga banyak bertemu dengan beberapa sensei yang cukup menarik. Oke. Salah satunya saat recently saya melakukan perjalanan ke US, ke Houston, saya bertemu dengan salah satu bisa disebut Shihan di situ. Oke. Shihan itu apa? Han Sensei itu di atas sensei yang udah tinggi lah ya. Oke, ya, oke. dan 7 ke atas. Ya, ya. Di sana beliau sudah berumur sekitar 67 tahun. Oh, oke. 67 tahun. Ya. Tetapi setiap hari kedisiplinan fisik yang beliau terapkan pada diri dia itu membuat dia itu semakin wise di situ. Jadi dia masih punya sabuk hitam yang dia punya pertama kali 40 tahun yang lalu. Oh, oke. Dan itu dipakai terus? Dipakai terus. Oh, wow. Jadi sabuk hitamnya sampai jadi sabuk putih. Sampai putih lagi ya? Karena luntur itu ya? Dan filosofinya begitu ya? Begitu ya? Kalau orang ini terus lama-lama menjadi putih lagi gitu ya? Betul. Jadi Menarik. mungkin kalau di setiap bela diri mungkin sama, kalau di luar itu mungkin saya kurang tahu ya Mas. Jadi yang saya lihat itu di sabuk putih makin meningkat sampai hitam itu kita mungkin belajar tekniknya. Tapi saat Mas sudah hitam ke atas, Mas akan belajar filosofinya bagaimana. Oke. Filosofi itu sebetulnya why-nya apa, how-nya apa. Jadi saat kita mempunyai ilmu dan mengetahui filosofinya, akan mudah kita terapkan di berbagai konteks di situ, Mas. Benar. Karena saat Mas sudah memegang filosofi suatu ilmu, Mas memegang universalitas di situ. Oh, saat kita udah memegang filosofi suatu ilmu, maka kita memegang universalitas. Iya, memahami sedikit dari universalitas tersebut. Oh, oke. Karena ngerti filosofinya ya? Betul, Mas. Oh, oke. Jadi maksudnya Mas bisa melihat filosofi itu ada juga di dalam either bela diri lain kah? Atau maybe bukan di dalam bela diri, tetapi filosofinya sama gitu ya? Sama. Oh, aneh. Saya melihat itu juga, kok bisa ya? Katakanlah di teknik mesin seperti ini, di knowledge management seperti ini, di project management seperti ini, di karate seperti ini. Tapi ada benang merah ya? Ada sebuah, iya betul, benang merah yang mengerucut pada sesuatu yang sama di situ, Mas. Ini menarik ya. Jadi saya pernah baca artikel, Mas. Jadi di HBR tentang hobi, ya, tentang hobi. Di situ diceritakan tuh ada salah seorang eksekutif di salah satu company. Dia hobinya BJJ. Terus dia mengatakan, saya belajar lebih banyak leadership di dojo BJJ saya ketimbang saya belajar di buku atau di company. Dia bilang gitu. Jadi ternyata memang iya sih ya. Memang hobi itu punya, kalau kita menekuni hobi, kemudian kita tidak sebatas hobi aja, tapi masuk ke dalam filosofi yang mendalamnya, nanti kita bisa menemukan satu universalitas yang mungkin beririsan dengan kerjaan kita sekarang gitu ya. Betul, Mas. Saat Mas dapat klik dari universalitas itu sedikit, Mas akan melihat, oke, untuk konteks ini seperti ini, untuk konteks ini ada yang salah, akan saya terapkan seperti ini. Seperti itu, Mas. Ya.
Kalau kalau anu ya, apa namanya? Orang yang mengerti manajemen mutu mungkin banyak. Tetapi orang yang mengerti manajemen mutu dan menggatukkannya itu dengan filosofi perbela dirian, wah itu mungkin hanya segelintir saja, ya kan? Jadi memang katanya gini mas, yang membuat kita menjadi pribadi yang unik itu adalah saat kita bisa menemukan irisan dari dua hal yang sepertinya tampak tidak tidak nyambung sama sekali. Betul. Tapi saat kita bisa menemukan irisannya jadi pribadi yang unik katanya gitu ya kayak itu. Kayak contohnya Steve Jobs. Iya. Steve Jobs itu seorang pecinta teknologi, tapi selain itu dia punya hobi seni, perhatiannya terhadap seni dan mendetail. Lalu akhirnya dengan itu dia selalu menempatkan dirinya sebagai irisan antara teknologi dan seni. Wah itu yang bikin Apple jadi punya value proposition yang beda dari yang lain. Tuh. Betul. Awalnya dari kayak begitu. Betul. Bisa begitu ya? Mungkin dia juga menemukan itu mas, yang mas bilang tadi tuh, udah filosofi intinya, lalu dia bisa melihat benang merah di antara semuanya dari itu ya. Iya, memang beliau itu cukup luar biasa karena bisa membawa benang merah filosofi yang dilihat dari keunikan teknologi dan desain itu ke suatu produk yang istilahnya dapat dikonsumsi oleh banyak orang Ya. gitu mas. Ya. Dan dan keunikan-keunikan yang kita lihat dari tiap orang itu saat Mas melihat dari berbagai sudut pandang, Mas Rio melihat dari berbagai sudut pandang, Mas akan melihat, oh ternyata seperti ini, oh ternyata situasinya seperti ini, oh ternyata situasinya seperti ini. Ya. Tapi itu memang membutuhkan waktu, Mas Rio. Kalau kita bicara hakikatnya, terkadang kita perlu butuh waktu untuk merenung. Jadi kita perlu settling down dulu, pull back a little bit, dan kita berusaha sinkronkan apa yang ada dalam pikiran kita yang penuh dengan analisa tersebut dengan apa yang ada di dalam batin kita di situ, Mas. Nah, step back ini yang challenge ya. Kadang-kadang hari-hari kita udah nggak karu-karuan ya, udah hektik banget ya. Ya memang itu ya. Oh mungkin juga begini Mas ya, dengan Mas melakukan salah satu ya hobi dalam tanda kutip belajar sesuatu di luar dunia pekerjaan, itu salah satu bentuk step back juga ya berarti ya. Kita keluar dari rutinitas kerjaan yang hektik untuk kemudian di dunia yang sama sekali berbeda itu kita ternyata mengendapkan pelajarannya di sana kali ya. Mungkin ya. Bisa dibilang gitu Mas, karena untuk dikatakanlah ini kayak seperti berbagai bar chart gitu ya Mas ya. Kita punya 3 gelas. Ini gelas pekerjaan, gelas belajar, dan gelas hobi gitu ya Mas. Oke. Nah, katakanlah di gelas pekerjaan itu airnya udah teraduk gitu. Saya biarkan ini settle dulu. Kemudian saya ke studi saya atau belajar saya, explore something new di situ. Nah, saat di situ sudah keruh, saya biarkan settle dulu supaya clear. Saya melakukan hobi saya. Jadi incremental, kemudian take time to let it settle gitu Mas. Jangan saat keruh kita hantam terus, nggak bisa. Bisa ya, nggak bisa. Kita kita harus bisa yang namanya self control di situ. Itulah salah satu juga di bela diri yang saya pelajari, bagaimana kita melakukan self control di situ. Know when to not act. Gitu. Nggak selalu harus hantam terus act ya. Yes. Kita kadang perlu saat-saat kita harus when not to act gitu. Saya ngelihat gini Mas, kayaknya sebenarnya di tengah-tengah hektiknya kerja itu banyak orang-orang yang udah menyelam sampai Mas bilang tadi ya, sampai ke mereka memahami filosofi terdalam
Iya. Kemudian akhirnya mereka dapat pelajaran yang mirip-mirip, Mas. Kayak misalnya saya punya salah satu senior waktu itu, saya lupa eventnya apa ya, pulang dari salah satu meeting, terus dia ngobrol sama saya. Iya. Tadinya saya mengenal dia ini sebagai seorang yang sangat ambisius, Mas. Jadi sangat ambisius, pokoknya, wah itulah pokoknya apa namanya, pengen show off saya adalah the best gitu-gitu ya. Tapi seiring dengan perjalanan kerjanya dia jadi more mature, Mas. Lebih lebih apa ya? Dia bilang saya nggak ada lagi yang dicari kok, dia bilang gitu. Saya apa dia bilang gitu. And at the end of the day dia bilang kayak yang Mas Wihaga bilang tadi, katanya dia bilang at the end of the day dia akhirnya memahami bahwa kita ini intinya pada ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa doing something good for others, dia bilang gitu. Betul. Ya. Dan dia mungkin masuknya ke sana nggak lewat bela diri ya, mungkin dia lewat yang lain lah, lewat apalah dia masuknya ke Yes. sana ya. Tapi ternyata Yes. mungkin dia ternyata sampai ke intinya yang Mas Haga bilang tadi. Akhirnya kita semua orang yang berbeda-beda ngelihat benang merahnya yang sama kalau mau nyelam lumayan dalam ya. Betul. Sinkronisasi antara pikiran kita, kemudian rasa yang ada di dalam hati kita, begitu sudah klik, kemudian kita kombinasikan dengan kita mengosongkan rasa kita ini, disitulah nanti akan muncul keikhlasan yang mengarah pada kepedulian, sustainability, sama seperti organisasi sebetulnya. Wow. Menarik. Interest. Oh mungkin ini apa namanya, masih ada hawa-hawa dari tanah suci ini. Mas Wihaga baru balik haji kan? Masih ada hawa-hawa spiritualnya. Gimana cerita kemarin, Mas? Haji, Mas? Sendiri, berdua ya sama istri ya? Berdua dengan istri. Alhamdulillah cukup menarik, Mas. Alhamdulillah perjalanan cukup lancar. Kemudian bertemu dengan beberapa rekan kerja juga. Ada juga di sana ya? Yang melakukan ibadah haji di tahun ini. Mungkin bisa jadi narasumber Mas Rio juga itu. Oh, next bisa. Iya. Tadi ada Mas Pamuji itu. Itu dia ada halo berarti next kita undang Mas Pamuji. Karena journey-nya memang yang dirasakan itu cukup unik untuk tiap orang di situ, Mas. Iya. Banyak filosofi di sana yang saya rasakan, terutama filosofi pada saat melakukan sa'i di sana itu, Mas. Itu yang dimana kita melakukan lari antara Bukit Safa dan Marwah di situ, Mas. Oke. Itu kan kisahnya adalah saat Sayyidah Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim, kemudian Sayyidah Siti Hajar dengan Nabi Ismail di situ mencari air, berlari-lari di Bukit Safa Marwah yang ternyata di situ adalah Fata Morgana. Ya. Kemudian atas izin Allah saat Nabi Ismail menjejakkan kakinya ke pasir dan keluarlah sumber air itu. Yang saya lihat di situ itu apa? Kita bagaimanapun juga sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia yang ada di bumi ini, kita tetap harus berusaha dengan lari tersebut. Kenapa kita lihat di sana adalah dari Bukit Safa dan Marwah itu berlari arahnya lurus, karena memang kita harus berusaha di jalan yang lurus di situ, Mas. Oh, lari itu gambaran kita. Gambaran doing, kita. Ya? Kita berusaha, kita struggling. Meskipun apa yang kita, jadi sesuatu yang kita lihat jauh di sana itu ternyata adalah Fata Morgana yang ada di dunia ini. Tapi bagaimanapun juga kita tetap harus berusaha. Nah, hasil akhirnya adalah tetap yang kuasa yang menentukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Artinya apa? Artinya kita di dunia ini kita tetap harus berusaha berjalan dengan lurus, ya. Kemudian kita jangan menyerah, ya. Tapi
bagaimanapun juga kita tetap harus mengerti bahwa kita harus ikhlas, segala yang kita lakukan itu yang menentukan adalah yang di atas, gitu Mas. Sama dengan apa yang kita kerjakan dalam dunia kerja, kita bekerja di situ. Dari situ kita bisa menarik sebuah benang merah. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin dalam dunia kerja kita, dunia belajar kita, maupun dalam hobi kita. Tapi bagaimanapun juga dalam melakukan itu kita harus tahu bahwa yang di atas yang menentukan, karena disitulah diuji keikhlasan kita di sana. Itu Mas Rio. Mungkin Jadi, gambaran pendeknya seperti itu, Mas. iya. Jadi kalau misalnya kita adalah Hajar, Ya. berlari-lari mencari air adalah suatu goal atau duty yang harus kita lakukan ya. Meskipun itu fata morgana, tetapi kita berlari, kita tahu sebenarnya kita pengharapan kita ini berharap akan ada jalan keluar nanti di situ ya. Oh, berarti Iya. makanya kita dalam dunia pekerjaan ya, misalnya kita pakai filosofi itu berarti yang penting kita keep doing aja. Boleh jadi Iya. solusinya nanti tidak dari arah lari-lari kita. Mungkin akhirnya malah nongol dari kakinya Ismail yang merah-merah ya. Iya benar juga. Di situ saya juga merenung saat melakukan saya itu. Oh, berarti kita dalam bekerja jangan mengharapkan apa-apa dari apa yang kita kerjakan. Kita deliver yang terbaik, nanti insya Allah yang di atas akan memberikan yang terbaik pulang untuk kita. Saya Jangan berharap jadi ingat teman saya nih. Begitu Mas. Betul. Jadi apa namanya, ternyata dari SAI ada filosofi yang bisa dipakai dalam dunia kerja ya. Iya. Haji itu kayak ini gak sih Mas? Kayak spiritual retreat gitu ya. Kayaknya orang tuh memang betul itu harus ada satu momen untuk melakukan spiritual retreat dalam hidupnya. Karena kalau enggak dia akan kehilangan arah. Saya baru paham nih sekarang. Ya, itu sebetulnya yang saya bilang tadi. Di dalam kehidupan saya di Indonesia ini saya punya 3 gelas tersebut. Ya, ada juga gelas keempat keluarga. Gitu ya. Nah, dengan saya berhaji, saya tinggalkan semua gelas itu. I live my study, I live my hobby, I live my family. Nah, disitulah saya settling down everything. Saat kita settling down everything, di situ insya Allah akan ada ilmu yang datang pada kita. Kita akan mampu melihat bagaimana apa yang seharusnya kita lakukan, kemudian apa yang seharusnya kita rasakan, bagaimana kita mengosongkan, istilahnya mengkosongkan hati kita supaya kita lebih ikhlas dalam menerima sesuatu yang ada. Gitu Mas Rio. Ini kan kalau dilihat kan dari SAI ya, dari haji, Mas juga menemukan sesuatu filosofi yang terdalam yang bukan berhenti di sebatas ritual larinya ya, tetapi ada sesuatu yang kemudian bisa dipakai di ini ya. Dan itu juga Mas bisa temukan di bela diri ya. Atau mungkin teman saya, senior saya, manajer, dia juga sampai akhirnya dia menemukan itu karena dia udah masuk ke dalam filosofi yang dalam itu. Apa tipsnya Mas ya, supaya kita bisa dalam apapun yang kita lakukan ya, dalam either kita lewat pekerjaan atau kita lewat hobi atau lewat apa ya, atau lewat sesuatu yang memang ritual keagamaan, kita bisa masuk ke dalam, ketemu filosofi yang mendalam itu, apa tipsnya ya? Mungkin salah satu tips yang bisa saya sampaikan, mungkin ini yang sesuai dengan apa yang saya alami begitu ya Mas ya. Oke. Ya ini cukup personal, mungkin nggak bisa one size fits all karena setiap manusia itu unik, mempunyai their own journey gitu kan Mas. Ya. Tapi yang saya tanamkan adalah yang pertama, saya berusaha mengkosongkan hati saya gitu. Yang kedua, saya mengkosongkan pikiran saya terhadap hal-hal yang berupa seperti overthinking atau kita punya planning, yes kita punya planning, kita berusaha laksanakan,
Tapi kalau tidak bisa, kembali lagi seperti yang filosofi Sai tadi, Mhm. yang di atas yang menentukan. Oke. Nah, dengan begitu, kita akan mempunyai self-control yang baik dalam menghadapi situasi apapun, kondisi apapun, dan dalam konteks apapun. Begitu, Mas Rio. Wow. Oh. Mas, saya ngelihat ya, banyak orang-orang yang ada dalam dunia dunia kerja, dunia korporasi ya. Eh, Kalau mereka melakukan perjalanan yang memang apa ya, yang memang sama di, maksudnya ceritanya berbeda-beda, tetapi mereka menjalaninya dengan frame yang Mas Viaga sampaikan tadi. Di ujung-ujungnya mereka ketemu pencerahan yang mirip-mirip, Mas. Sampai saya teringat sebuah ungkapan, kalau di zaman modern ini, kamu mau cari spiritualis, kamu nggak cari di gua-gua, tapi kamu cari di puncak-puncak gedung korporasi. Nanti kamu ketemu the real spiritualis di situ, katanya begitu. Ada yang bilang begitu, beneran. Dan saya coba riset, Mas ya. Saya lihat tuh Mark Zuckerberg itu mendermakan hampir setengah dari kekayaannya untuk filantropi. Eh, Bill Gates itu dia, kalau kita lihat di Instagram Bill Gates kan dia bikin apa whatever donasi untuk Afrika atau apalah. Hampir setiap orang-orang besar yang kita suka lihat, yang biografinya suka kita baca, ternyata mereka end up menjadi filantropis. Akhirnya mereka juga berpikir tentang bagaimana mereka bisa berbuat sesuatu yang lebih dari sekedar dirinya sendiri. Kayaknya nih orang-orang ini dunia pekerjaan ini sebenarnya kita nggak boleh pandang dari sisi apa dalam tanda kutip jelek-jeleknya doang ya. Ya memang stressful lah ya. Tapi kalau dijalani dengan benar juga banyak juga ternyata Memang, hikmah-hikmah. iya, memang endpoint-nya adalah kepedulian atau sustainability, Ya, Mas. that's it. Dapat kita ibaratkan sebetulnya diri kita ini bagaikan selang, Mas. Gimana? Selang yang hanya mengalirkan katakanlah rezeki, Ah, kemudian ilmu apa yang oke. diberikan dari Ya, Tuhan, ya, kita ya. salurkan itu semua. Source-nya Karena bukan kita ya. Source-nya bukan kita ya. yes, Oh, the source is oke. not us. Yap. Karena yang maha pintar dan maha kaya adalah yang di atas sana. Wah, ini apik ini. Jadi kita hanya kebagian kehormatan untuk jadi selang kebaikan mengalir ya. Betul. Wow, keren. Karena yang saya rasakan juga makin banyak yang kita berikan, istilahnya flow area selang itu akan semakin besar. Wow. Mas, saya suka ngelihat gini, Mas. Ini kan kita sebagai personal ya. Kita sebagai personal kan kita refleksi ke dalam ini kan kayak self awareness ya. Iya. Sebenarnya dalam analogi yang sama, kita bisa melihat ini dalam korporasi ya. Kayak misalnya korporasi sekarang itu mereka banyak yang mulai berpikir bagaimana mereka bisa contribute to society. Jadi kalau kita adalah mikrokosmosnya, makrokosmosnya adalah korporasi itu. Iya. Sebenarnya korporasi mirip-mirip, Mas. Dia melihat ke dalam dirinya untuk menemukan siapa saya sebenarnya. Which is mereka keluar dengan value proposition kan. Itu adalah mereka melihat ke dalam dirinya kan. Lalu akhirnya bagaimana dengan value proposition itu mereka bisa doing good for society. Bahkan banyak perusahaan yang memang merekrut orang untuk jadi manajer ngurusin hal-hal yang contribute terhadap society. Betul. Sekarang begitu. Terus banyak lagi yang lain kayak misalnya recently itu orang-orang bahas tentang carbon capture, tentang macam-macam ya. Yang intinya adalah kesuksesan sebuah perusahaan dinilai dengan financial book, tetapi tidak berhenti di situ. Dinilai juga dengan bagaimana perusahaan itu bisa berguna buat lingkungan sekitar ya. Ya, kalau kita ngomongin itu, kita akan banyak bersinggungan dengan GRI atau sustainability initiative segala macam itu, Mas. Wow. Dan itu hal yang cukup menarik karena apapun parameternya selama kita masih ada di apapun variabelnya, selama kita masih ada di dunia, ujung-ujungnya adalah sustainability. Sustainability itu
seperti yang saya bilang tadi, kepedulian kita seperti selang aja mengalirkan Ya, segala ya, sesuatu, ya, ya. Oh, doing good for doing others. good for others. Ya, Pada akhirnya itu ya. pada Pada akhirnya akhirnya. itu. Pada akhirnya itu. Jadi saya ceritanya gini Mas. Jadi eh, saya punya minat yang besar terhadap self development ya. Dan Yes. saya sempat berpikir juga kalau pekerjaan sebenarnya tidak terlalu beririsan banget dengan dunia self development ya. Tadinya saya berpikir mungkin salah tempat. Tapi ternyata kesini lagi saya pikir ternyata tidak loh. Ternyata tidak salah tempat. Ternyata justru dengan berada dalam dunia korporasi kita menemukan contoh yang real, Yes. ya, saat itu. Dan kita ngelihat dengan yang berbeda sama kayak Mas tadi ya. Mas punya kecenderungan terhadap bela diri, martial arts, tapi justru dengan itu Mas bisa melihat korporasi dari sudutnya yang lain ya. Ya, sebetulnya ketika Wow. kita berkecimpung di dunia korporasi itu, kita banyak melihat eh, populasi, Mas, Mhm. populasi di sini. Dan dari pengalaman kita bisa mengambil sampel-sampel di situ. Nah, saat kita iringi itu dengan belajar, atau kita selalu upgrade ilmu kita, kita selalu belajar hal yang baru, itu kita akan mampu mengambil pelan-pelan, menarik benang merahnya itu ke arah atas itu seperti gimana begitu, Mas. Karena kita melihat, karena di dalam korporasi sebetulnya apa sih, Mas? People, right? Oh ya, And your environment. great, 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 great. Betul, betul, betul. Nah, itu juga yang jadi saya ada di satu pertemuan saya pergi dengan rekan saya waktu itu kita ada meeting kita uh, have a short dinner pulang dari situ saya sambil nyetir itu Mas saya kan termasuk orang yang mungkin mirip yang Mas Riaga bilang tadi ya nggak terlalu banyak sosialisasi sama orang yang penting kerjakan kerjaan kita gitu-gitu ya Yeah. tapi kemudian paradigma saya sedikit berubah. Itu juga yang ngebuat saya kenapa saya mencoba untuk berani tampil untuk kayak gini karena saya akhirnya menyadari yang Mas Vega bilang tadi, intinya core-nya itu adalah people interaction. People. People interaction. Misalnya kita kerja di dunia migas, ini bukan tentang hidrokarbon, tetapi tentang people interaction. Ya memang selling hidrokarbon, baterai hidrokarbon, tapi the core-nya adalah people interaction. Yes. Kita interact with people. Dan kemudian dalam rangka kita untuk interact with people itu kita bisa pakai whatever tools lah. Misalnya kita pakai tools engineering, kita pakai tools ilmu-ilmunya orang human relation segala macam. Tapi Yeah. core-nya adalah itu Mas. People interaction itu memang People interaction. sesuatu yang tidak lekang saat kita berdiskusi tentang itu, Mas. Yeah. Karena seperti yang kita discuss tadi ya, setiap pribadi itu akan unik. Katakanlah keunikan ini jika di dalam suatu organisasi kecil seperti ini akan memberi warna seperti ini. Yes. Itu adjustingnya gimana kita saat berinteraksi, saat kita berusaha mendeliver value di situ. Nah itu yang cukup menarik di situ, Mas, untuk people interaction. Dan kalau udah seperti itu mungkin orangnya akan jadi lebih toleran Mas ya. Lebih toleran, lebih bisa melihat dari sudut pandang orang lain gitu ya. Ya, itu lebih mengarah ke hakikat itu, Mas. Wah. Jadi kayaknya butuh kopi nih kalau udah mulai semakin mendalam ya. Semakin malam semakin semakin menarik. Semakin malam semakin dalam ini untuk itunya. Mas, kalau Mas bisa ngasih summary, ngasih semacam pesanan lah buat kita ya. Yeah. Tentang bagaimana kita bisa terus mengembangkan semangat belajar, bagaimana kita bisa menghadapi stressfulnya dunia kerja ya. Apa yang Mas bisa bagikan Mas? Barangkali ada. Mungkin dari yang sudah saya utarakan tadi, bagaimana kita win without a fight ya, dari prinsip Budo dan Bushido tadi. Seperti respect, kemudian kita adil terhadap apapun, kemudian keberanian kita menghadapi segala sesuatu, kemudian compassion, kemudian integrity, values itu, kejujuran, kemudian self control itu yang paling penting.
Nah, di situ akan membawa kita ke manusia yang ingin selalu improve, bertumbuh menjadi lebih baik. Dan dengan kita menjadi lebih baik, kita akan survive dalam kehidupan ini. Wow. Nah, dengan kita survive itu, kita akan memiliki sebuah sense of purpose yang tidak melulu hanya melihat secara materi, Mas. Ya. Nah, dengan kita sudah looking through beyond material things, kita akan membawa diri kita ke sesuatu yang bermanfaat. Kita menjadi pribadi yang peduli. Kemudian kita, seperti yang saya bilang tadi, kita hanya menyalurkan apapun ilmu ataupun rezeki yang kita punya terhadap di sekitar kita. Menarik banget, Mas. Dan ini Mas boleh percaya boleh enggak ya. Jadi Mas tadi kan bilang sense of purpose ya. Itu resonate loh. Jadi saya lagi menyelesaikan satu draft buku yang saya kasih judul Agar Tidak I Hate Monday. Merangkai makna dalam kerja. Itu buku itu isinya tentang sebagian saya rangkum dari banyak pakar yang udah cerita ya. Cuman saya ngelihat story-nya dalam kehidupan nyata. Jadi saya tuliskan di situ tentang bagaimana dunia yang berputar cepat, bagaimana orang-orang kehilangan makna, dan bagaimana pada akhirnya semua orang mencari sense of purpose itu. Nah, nanti kalau bukunya udah selesai cetak, tak kirim satu ke The Latinos, ke BSD. Insya Allah. Ya. Amin. Teman-teman semua, ini nggak terasa ya, ini satu jam cepet banget loh. Ini saya ngerasa baru kayak 15 menit, Mas. Nanti kita bikin next session kayaknya. Kita bikin next session ya. Sambil kita undang Sopo ini tadi, ada Mas Pamuji. Iya. Sama mungkin head of HR bisa kita tarik ini kayaknya. ya, nanti kita mainkan nanti. Nanti kita mainkan. Teman-teman semua yang mau itu ya, yang mau terhubung dengan Mas Wihaga, bisa follow beliau di Instagramnya Wihaga @wihaga83 ya. Iya. Di barangkali mau diskusi, tanya-tanya. Kalau ada followernya Mas Wihaga juga yang ini salam kenal juga nih ke teman-temannya Mas Wihaga, boleh follow saya juga di Rio Beni. Saya sama-sama kerja di dunia oil and gas ya, cuman kebetulan punya hobi di self development. Jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol self development di dunia corporate. Mas Wihaga, makasih banyak ya. Ini satu jam yang sangat berharga. Salam buat ini istri sama anak-anak di rumah. Sama-sama. Ini dekat, tapi saya malah belum pernah mampir ke situ. Nanti saya mampir. Insya Allah. Makasih banyak Mas ya. Sampai ketemu Ya, di lain makasih kesempatan. semuanya. Ya, sama-sama semuanya. Makasih ya. Thank you. Ya. Yo. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.